Selamat siang. Iya, boleh. Sofi Cekipu. Oke, ya betul itu nama saya. Ya, teman-teman, kalau teman-teman menyaksikan video saya bersama Anita kemarin, di sana kan diceritakan Anita belajar musik itu dari trio legendaris Immanuel. Ada Tante Nora, Tante Sofi, dan Tante Kiki. Nah, ini dia salah satunya. Kayaknya kalau legendaris terlalu Memang terlalu di dunia ini luar ya. bilang gitu. Oh gitu ya. Oke, ya, terima Di kasih. Probolinggo terima kasih. gitu kan. Oh ya, terima kasih. Trio terima kasih. legendaris. Gitu ya. Gitu ya. Terima kasih atas julukannya. Gimana nih Kak Stebi, kita mau Tante Sofi. ini mau ngapain? Aku panggil tante saja Iya. karena kebetulan memang tante sendiri. Iya, gimana? Gitu. Tante Sofi, nama lengkap nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya berhubung saya dari Sulawesi Utara, dari Manado, jadi namanya agak panjang. Jadi Sofice Norce Nelia Rondonu Nah, sebenarnya. itu dia. Ya, itu nama panjangnya. Tetapi karena menikah dengan orang Ambon yang rata-rata Namanya dua-dua ada gitu. famnya, ada marga di belakangnya, jadi otomatis harus mengikuti marga suami. Jadi lebih sering dipanggil Ibu Sofice Kipu Rondonu di belakangnya gitu. Iya, aku tertarik ini kemarin ketika ngobrolin masalah sekolah-sekolah. Kalau sekolah negeri mungkin sudah banyak yang tahu kali ya. Ya. Tapi bagaimana Yesus. dengan sekolah swasta? Ntar tante. Nah, baca ini. Iya, Tante Sofi, ngobrol-ngobrol soal dunia pendidikan, aku tertarik sama kemarin yang sempat kita bahas itu soal bagaimana sih saat ini kan di tengah COVID, anak-anak kan Iya. sekolah, Harus belajar di rumah. gitu. Kalau sekolah negeri, ya udah deh, nggak usah ngomongin. Tapi Ya. gimana dengan sekolah swasta? Ya, sebenarnya intinya sama aja ya. Jadi himbauan dari pemerintah juga, ya guru-guru bukan libur, anak-anak juga di sekolah judulnya bukan libur, tapi sama dengan pekerja-pekerja lainnya, Pak, work from home. Jadi Iya. kami ya study from home. Jadi anak-anak juga mengikuti pembelajaran yang sama, walaupun metodenya dirubah sedikit. Jadi tema-tema yang telah kami susun di sekolah ya diajarkan, tetapi ya melalui misalnya kalau mungkin karena saya di taman kanak-kanak, jadi memberinya hal-hal yang sesuai tema, lalu diberi tugas, nanti anak-anak mengumpulkan ke kami gitu. Lewat online juga? Lewat online, semua lewat online. Di video gitu. gitu. Jadi anak-anak memvideokan hasil karyanya mereka. Kami juga guru-guru mencontohkan lewat misalnya ketika saya ingin memberi tugas storytelling. Saya harus memberikan contoh, misalnya hari ini mereka harus menceritakan tentang myself. Jadi my name is, saya harus sebagai guru kita harus mencontohkan dulu, membuat video, lalu share di orang tua. Ada grup berarti ya? Ada grup orang kami, tua ya? grup orang tua. Jadi ya di grup itu kita masukkan, anak-anak melihat, lalu kemudian mengirimkan hasilnya berbentuk video juga. Di dalam grup itu Di juga? dalam grup itu juga. Nggak ribet kah? Ya agak ribet sih memang, apalagi kalau mungkin SD kali ya. SD lebih ini lagi, mungkin lebih kompleks lagi karena mereka harus memakai aplikasi-aplikasi seperti misalnya Zoom, Yeah. atau misalnya Google Meet atau Yeah. Classroom ya. Jadi itu mereka harus, memang ribetnya banyak sekali, tetapi kita juga bersyukur karena pemerintah tidak menutup mata dengan keribetan kami, kesulitan orang tua. Artinya kalau kita sistem online, setiap orang tua atau setiap anak pastinya, untuk anak TK saja yang sangat sederhana, mereka harus punya kuota satu Iya, benar. untuk internetnya Untuk mereka internet. ya, untuk handphonenya mereka. Kan tidak semua ya. Atau jangankan internet, handphonenya sendiri, Nah, gitu ya? tidak fasilitasnya, handphonenya tidak bisa memfasilitasi untuk Nah. mereka ya, betul. Itu yang Ada, masih ada. Masih ada. Jadi misalnya kadang-kadang kita mengirim tugas, nanti orang tuanya bilang, aduh mem saya baru bisa buka hari ini karena kemarin kehabisan kuota, jadi nggak bisa. Nah itu kan kadang-kadang kita harus menyikapi dengan bijaksana, tidak bisa
tidak bisa menuntut terlalu banyak karena memang dari atas juga dari dinas tidak boleh memberi tugas yang terlalu memberatkan orang tua dan anak gitu. Oke. Tapi sejauh ini kalau tadi dibilang peran pemerintah sudah memfasilitasi yang seperti apa? Kalau kebetulan ya hampir semua mungkin khususnya di Kota Probolinggo ya, negeri dan swasta pun kami mendapat bantuan gitu. Tidak untuk TK ya, tapi untuk SD mungkin ya SD, tapi saya kurang tahu yang SMP. Kebetulan saya di SD kami dapat bantuan kuota, jadi dalam bentuk uang, tetapi sekolah memfasilitasi dengan menguruskan misalnya seperti sekolah kami langsung kerjasama dengan Telkomsel mengisi kuota sebanyak yang pemerintah berikan. Jadi itu nanti dibagi-bagi ke masing-masing siswa. Iya, ke masing-masing siswa. Semua siswa harus mendapatkan. Misalnya saja ribetnya misalnya kalau mereka tidak pakai Telkomsel, pakai apa? Excel, Indosat apa? Mereka menerima dalam kartu perdana misalnya itu. Jadi sampai segitunya ya. Itu yang kalau nggak punya pulsa murah tapi kan betul. ya. Tapi kalau nggak punya handphone gimana? Ini yang kita agak kesulitan. Saya punya satu murid yang kebetulan saya kenal gitu. Jadi, kebetulan di SD tidak punya handphone yang untuk yang memadai, tidak mempunyai laptop, sementara dia harus mengirimkan tugas dan dia ada kayak Google Class tadi atau Zoom itu mereka harus live kan itu dengan gurunya masing-masing. Ketika saya tanya bagaimana caranya karena nggak punya laptop, dia bilang teman saya memfotokopikan, difoto lalu difotokopikan dikirim ke saya. Jadi memang sekalipun sulit tapi masih bisa mengejar ketertinggalan. Ya, kita usahakan gitu ya. Terus kalau yang penting orang tuanya ada komunikasi jadi mengkomunikasikan ke sekolah. Nah, kalau misalkan itu yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pulsa. Ya. Kalau guru ini akhirnya harus gimana nih menghadapi segala keruwetan? Kalau sampai sekarang ya saya nggak mau bilang bahwa kebetulan saya sekolah swasta, jadi sampai hari ini kami masih bisa mengatasi kondisi ini, misalnya masalah kuota ataupun masalah komunikasi tugas-tugas itu yang kita mau berikan itu sampai hari ini masih bisa mengatasi. Tapi bisa diganti dengan misalkan yang tidak punya piranti bisa diganti dengan tugas lainnya tidak? Bisa. Jadi misalnya saya bicara TK lagi ya. Misalnya orang tuanya tidak bisa mengirim secara online. Nanti kami semua tugas-tugas yang kami berikan pada saatnya nanti ketika kondisi kita membaik, mereka akan mengumpulkan dalam bentuk yang tertulis gitu ya. Jadi misalnya menulis huruf A gitu misalnya. Jadi mereka menulis mengirim, nanti setelah itu mereka akan mengirimkan. Kalau membaik. Ya. kita berharap membaik ya. Tapi ya maksudnya semoga itu membaik. Iya. Aku sampai bingung ini karena ternyata keruwetannya itu banyak juga ya. Banyak sekali. Jadi di awal-awal memang kita masih agak kaget ya dengan sistem pembelajarannya. Jadi kita kan kami merasa bahwa sebenarnya lebih enak ketemu dengan anaknya langsung mengajar daripada kita harus memikirkan apa ya yang tidak memberatkan, yang mereka gampang mendapatkan bahan. Misalnya kita mau buat craft, hari ini kita mengajarkan craft, kita nggak bisa juga memberatkan orang tua dalam kondisi seperti ini. Kalau di sekolah ada alat dan semua bahan ada gitu karena kan memang kita sediakan. Kalau di rumah kan mereka harus menyediakan sendiri, kita juga harus memikirkan kondisi sekarang dengan ekonomi orang tua juga itu harus dipikirkan. Jadi ya pandai-pandainya. Ada nggak Tante Sofi yang sampai berpikir, aduh nggak usah dia ngerjain tugas-tugas gini, nggak sekolah gitu? Tentunya kalau misalnya di semua wali murid pastilah pandangannya beda-beda ya. Menghadapi kondisi ini kan beda-beda gitu ya. Ada orang tua yang sudahlah, harusnya kan saya bayar uang sekolah, apalagi swasta. Saya bayar uang sekolah gunanya supaya
pelajaran. Kenapa kok saya yang sekarang ribet, bahkan ada joke di beberapa media sosial bahwa ada joke ya anak-anak yang dengan orang tuanya lebih kejam ternyata orang tua mengajarkan daripada guru. Ya itu kami pahami bersama. Cuman memang ada juga orang tua yang sudahlah, ya pasti ada yang begitu ya. Jadi kadang-kadang tidak merespon apa yang kami berikan dengan beranggapan bahwa biar aja, kan memang itu tanggung jawabnya guru. Kalau memang sekarang apalagi orang tua yang bekerja, mereka keributan, biasanya jam sekian mereka ada di sekolah dan jam pulang mereka menjemput. Sekarang mereka harus senantiasa bersama dengan anak. Itu juga masalah. Ada sih yang nggak peduli misalnya. Terus akhirnya gimana? Jemput ke rumah satu persatu? Enggak, kita ya tetap kembali lagi bijaksanai ya, pelan-pelan mendekati orang tua yang entah kita hubungi bagaimana, ada kesulitan atau enggak gitu. Ya seberapapun respon mereka itu yang kita terima. Kondisi sekarang ini kan membuat kita berbeda gitu ya. Kalau dulu pertemuan itu secara fisik, sekarang harus seperti ini virtual. Bahkan ini kan kita baru saja selesai tapping ini. Ya benar. Buat gereja ya. Besok. Jadi ya begitu. Jadi sebenarnya kalau boleh berbicara di sini ya, harapan saya sebenarnya memang untuk kita semua gitu, bagaimana membijaksanai keadaan ini. Memang tidak hanya kelas bawah, kelas menengah, kelas atas yang mengalami kebingungan ini, tapi semua kita. Jadi tidak perlu harus ada yang iri-irian, baper gitu kan ya, atau misalnya terlalu mempermasalahkan hal yang sebenarnya misalnya memang ini rasanya memang ini seperti curhat ya, tapi beda kan sekolah negeri dengan sekolah swasta. Kalau sekolah swasta itu kan semua operasional berdasarkan pengelolaan sekolah, pemasukan dari orang tua SPP itu operasionalnya besar dari situ untuk guru dan sekolah. Nah, kalau misalnya sekarang ada orang tua yang harus berpikir, saya kan tidak sekolahkan anaknya, nggak usah beres PPD, waduh, itu kita agak bingung itu ya. Ya memang kami menerima ya, masih harus memahami gitu ya dalam kondisi seperti ini. Jadi atau ada juga mungkin orang tua yang beranggapan, tapi ada ya kayak gitu. Anakku nggak sekolah ini. Atau misalnya gini, mem kan nggak jadi tuh kegiatan itu, boleh dong dikembalikan itu dana-dana yang sudah. Nah itu yang tambah bikin pusing kan. Jadi tingkat stressing dari misalnya sekolah-sekolah swasta mungkin lebih tinggi daripada sekolah negeri gitu. Jadi bayangkan kemarin misalnya himbauan dari pemerintah juga mungkin untuk meminimalisir pengeluaran untuk orang tua, misalnya kebijakan menurunkan SPP itu dilakukan oleh beberapa sekolah swasta ya. Nah itu kan sudah, kalau untuk ke sekolah swasta itu kan jadi masalah tersendiri lah kan, harus bagi-bagi sama memang betul. Jadi memang kalau boleh berharap, kalau boleh mungkin mari kita sama-sama membijaksanai gitulah. Jadi semua bisa selesaikan dengan baik gitu ya. Ngomongin soal gaji guru, sempat mengalami penurunan tidak? Karena jujur kalau ASN maksudnya di tempat aku honor itu udah nggak ada semua, bersih gitu. Beres, hanya gaji bulanan yang ada. Kalau itu yang agak melegakan hati kami. Jadi kalau tadi Stebi tadi tanya gimana dengan kondisi guru sampai saat ini, kami masih bisa mengatasi semua, karena memang kebetulan dari yayasan kami, dari di mana saya berada, kebetulan tidak menurunkan ya. Jadi seperti biasa kami tetap difasilitasi, digaji seperti biasanya. Syukur. Jadi itu aja yang salah satu yang kami syukuri gitu ya. Artinya membantu juga kami dalam kondisi, mungkin juga keluarga kami guru yang mengalami imbas dari ini. Masukan di jadi memang itu ditarik semua, dialokasikan untuk bantuan.
Jadi ya memang gitu, kita ya harus dengan legowo lah. Iya. Semua pihak untuk ketika itu Betul, berkurang, betul. ya dia nggak apa-apa sih, dia Iya loss. benar ya itu. Makanya sekali lagi mungkin kita membijaksanai ya kondisi seperti ini, karena kan bukan hanya sekolah kita, bukan hanya pekerjaan kita, bukan hanya kota kita, tapi mendunia kan ini, Iya, benar, internasional benar, ya, jadi ya alami semua. Oke, terakhir mungkin masukan boleh ini kepada pemerintah, boleh harapannya, boleh kepada sesama rekan-rekan guru, Ya. atau tadi kepada wali murid dan anak didik. Ya, yang pertama dulu kepada pemerintah. Jadi terima kasih mungkin sudah memikirkan secara jauh, memikirkan secara bijaksana untuk kami sekolah-sekolah, baik sekolah negeri, sekolah swasta. Jadi memfasilitasi dengan bantuan yang mungkin orang bilang masih ada yang bilang kan, kok kecil ya, 50.000 dapat kuota berapa gitu ya. Tapi nah itu kadang-kadang saya tuh harusnya memang bersyukur saja dengan apa yang kita dapatkan. Itu yang ucapan terima kasih, walaupun harapannya tentunya khususnya buat guru-guru yang honorer, yang pastilah ya kan, kalau misalnya honorer itu kadang-kadang mendapat bantuan juga dari ekstra-ekstra yang mereka isi gitu lah. ya. Sekarang kan sudah tidak ada ekstra, berarti oh iya, kayak aku, kayak Majis hilang. Ya hilang semua ya. Benar-benar. Itu yang mungkin perlu mendapat perhatian. Terus yang kedua untuk rekan-rekannya sesama guru, khususnya guru-guru swasta mungkin ini ya, guru-guru swasta, karena banyak sekali sekolah-sekolah swasta di Probolinggo. Tetap berjuang, tetap semangat, apalagi guru-guru TK, kita melakukan yang terbaik karena kan katanya sih kalau guru PAUD itu selalu ceria, apapun walaupun gajinya halangan itu, walaupun gajinya kadang-kadang kecil sekali, tapi kita tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu. Yang ketiga buat apa ya? Orang tua ya. Orang tua. Sama seperti tadi, mari kita membijaksanai kondisi ini, apapun bisa dibicarakan. Lalu kalau jangan dipendam sendiri, jangan dipendam sendiri, ataupun mungkin di sekolah ya, misalkan ada keluhan lebih baik ke sekolah. Jangan membuat ngobrol ke sana, ngobrol ke sana kemari, ya. akhirnya kadang-kadang melukai sesama. Benar. Lebih baik kita bicarakan, datang duduk ke sekolah. bersama. Ya betul. Daripada kita menjadi salah paham, itu aja. Terima kasih. Untuk anak didik pastinya, adik-adik di rumah belajar tetap. Karena kita ini tidak sedang liburan, tapi kita belajar dari rumah. Ya. Tonton TVRI. tonton TVRI dan juga apa yang diberikan oleh guru-guru tentunya. Jadi direspon dengan baik karena itu juga untuk pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bisa membantu ya. Sharing-sharingnya siang hari ini gitu. Bye-bye, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. See you.